Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadanti dengan NIM 2022511196. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Yang kedua, manfaat studi kelayakan bisnis. Yang ketiga, aspek apa saja yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis. Yang keempat, pengaruh masing-masing aspek dalam kelayakan suatu bisnis. Yang pertama, ada pengertian studi kelayakan bisnis. Sebelum memulai bisnis, kita harus tahu dulu apakah bisnis itu layak dijalankan atau tidak. Itulah kenapa kita perlu studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah proses untuk mengevaluasi apakah sebuah ide atau rencana bisnis layak dijalankan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut punya peluang yang sukses baik dari segi pasar, keuangan, teknis, hukum, maupun resiko lainnya. Ada beberapa aspek yang penting dan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada pasar. Kalian harus tahu siapa yang akan membeli produk kalian. Yang kedua, keuangan. Apakah bisnis yang kita jalankan itu bisa menguntungkan? Yang ketiga, teknis. Apakah bisa dijalankan? Yang keempat, hukum. Apakah sudah sesuai dengan aturan? Misalnya, kamu mau buka bisnis kafe di dekat kampus. Kau perlu tahu apakah mahasiswa di sana butuh kafe, apakah modalnya cukup, lokasi yang strategis, dan apakah semua izin sudah siap. Jika semuanya sudah lengkap, maka usaha tersebut bisa dijalankan. Dengan studi kelayakan bisnis, kamu bisa meminimalkan resiko gagal dan memastikan bisnis kamu punya peluang yang sukses. Yang kedua, manfaat studi kelayakan bisnis. Punya ide bisnis itu bagus, tapi sebelum mulai, penting banget buat tahu apakah ide tersebut layak atau tidak. Inilah manfaat yang perlu kalian tahu. Pertama, mengurangi resiko gagal supaya bisnis tidak rugi karena salah langkah. Membantu pengambilan keputusan apakah bisnis layak dijalankan atau perlu diperbaiki dulu. Menarik investor. Laporan studi yang jelas bisa bikin orang percaya sama bisnis kita. Paduan pelaksanaan. Hasil studi bisa jadi peta jalan untuk menjalankan bisnis. Contohnya, kamu mau buka bisnis kafe, kalau studi kelayakan menunjukkan lokasinya kurang strategis, maka kamu bisa cari tempat lain sebelum buang modal. Cara ini aman supaya meminimalkan resiko agar tidak sepi dari pelanggan. Yang ketiga, aspek apa saja yang dianalisis dalam studi kelayakan bisnis? Yang pertama, ada aspek pasar. Siapa yang bakal beli produk atau jasamu? Bisa dicek dulu apakah ada permintaan, siapa pesaingnya, dan strategi pemasaran yang cocok. Lalu, aspek keuangan. Hitung modal biaya dan keuntungan. Pastikan bisnis ini bisa menghasilkan uang dan balik modal. Selanjutnya, aspek teknis. Apakah bisnis ini bisa dijalankan? Bisa dicek seperti alat, bahan, lokasi, dan sumber daya lainnya. Ada aspek hukum. Bisnis harus sesuai dengan aturan. Pastikan semua izin dan legalitas sudah lengkap. Aspek sosial dan lingkungan.
Pikirkan dampak bisnismu ke masyarakat dan lingkungan. Jangan sampai merugikan orang lain. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Pastikan tim yang kamu punya cukup dan bisa mengelola bisnis dengan baik. Yang keempat, pengaruh masing-masing aspek dalam kelayakan suatu bisnis. Yang pertama, ada pengaruh dari aspek pasar. Kalau pasar dan strategi pemasaran tidak tepat, bisnis bisa sepi pelanggan. Jadi, pentingnya tahu siapa target pasar dan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, ada pengaruh aspek keuangan. Aspek ini menentukan apakah bisnis ini menguntungkan atau merugikan. Ketiga, ada pengaruh aspek teknis. Teknis berpengaruh ke efisiensi. Kalau alat atau proses kerja tidak mendukung, bisnis bisa jalan lambat atau biaya produksi bisa membengkak. Yang keempat, ada pengaruh aspek hukum. Legalitas itu wajib. Kalau izin usaha tidak lengkap, bisnis bisa dihentikan meski sudah berjalan. 5. Aspek sosial dan lingkungan. Kalau bisnis merugikan, masyarakat atau lingkungan bisa ditolak bahkan diprotes. Lalu yang terakhir ada aspek manajemen sumber daya manusia. Manajemen yang buruk atau kekurangan sumber daya manusia bisa bikin bisnis kacau, karena sumber daya manusia yang tepat itu kunci kelancaran operasional. Jadi, semua aspek saling berkaitan. Jika salah satu aspek ada yang lemah, bisa bikin bisnis goyah. Pastikan semua aspek telah dianalisis supaya bisnis yang dijalankan bisa berjalan dengan baik dan sukses ke depannya. Terima kasih.